Shalom teman-teman Youth GKI Kanan. Sungguh senang sekali kepada hari ini kita bisa sama-sama kembali. Kita mau saat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan dari Bilangan pasal yang ke-30. Mari kita memperhatikan satu perikop ini dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16 dengan sebuah tema, yaitu hati-hati bernazar. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dan Koko akan membacakan untuk setiap kita. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Musa berkata kepada suku Israel demikian, inilah yang diperintahkan Tuhan apabila seorang laki-laki bernazar atau bersumpah kepada Tuhan sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Tetapi apabila seorang perempuan bernazar kepada Tuhan dan mengikat dirinya kepada suatu janji di rumah ayahnya, yakni pada waktu ia masih gadis dan ayahnya mendengar nazar dan janji yang mengikat diri anak itu, tetapi ayahnya tidak berkata apa-apa kepadanya, maka segala nazarnya itu tetap akan berlaku dan setiap janji mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. Tetapi jika ayahnya melarang dia pada waktu mendengar itu, maka segala nazar dan janji yang mengikat diri anaknya itu tidak akan berlaku, dan Tuhan akan mengampuni perempuan itu sebab ayahnya telah melarang dia. Tetapi jika perempuan itu bersuami dan ia masih berhutang karena salah satu nazar atau salah satu janji yang diucapkan begitu saja dan yang mengikat dirinya, dan suaminya mendengar tentang hal itu tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya, maka nazarnya itu akan tetap berlaku dan janji yang mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. Tetapi apabila suaminya itu pada waktu mendengarnya melarang dia, maka ia telah membatalkan nazar yang menjadi hutang istrinya dan janji yang diucapkan begitu saja yang mengikat istrinya, dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu. Mengenai nazar seorang janda atau seorang perempuan yang diceraikan, segala apa yang mengikat dirinya akan tetap berlaku bagi dirinya. Jika seorang perempuan di rumah suaminya bernazar atau mengikat dirinya pada suatu janji dengan bersumpah, dan suaminya mendengarnya tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya dan tidak melarang dia, maka segala nazar perempuan itu akan tetap berlaku dan setiap janji yang mengikat diri perempuan itu akan tetap berlaku juga. Tetapi jika suaminya itu membatalkannya dengan tegas pada waktu mendengarnya, maka ucapan apapun yang keluar dari mulutnya, baik nazar maupun janji, tidak akan berlaku. Suaminya telah membatalkannya dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu. Setiap nazar dan setiap janji sumpah perempuan itu untuk merendahkan diri dengan berpuasa dapat dinyatakan berlaku oleh suaminya atau dapat dibatalkan oleh suaminya. Tetapi apabila suaminya sama sekali tidak berkata apa-apa kepadanya dari hari ke hari, maka dengan demikian ia telah menyatakan berlaku segala nazar istrinya atau segala ikatan janji yang menjadi hutang istrinya. Ia telah menyatakannya berlaku, karena ia tidak berkata apa-apa pada waktu mendengarnya. Tetapi jika ia baru membatalkannya beberapa lama setelah didengarnya, maka ia akan menanggung akibat kesalahan istrinya. Itulah ketetapan-ketetapan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, yakni antara seorang suami dengan istrinya, dan antara seorang ayah dengan anaknya perempuan pada waktu ia masih gadis di rumah ayahnya. Nah teman-teman, perikop yang kita baru baca ini adalah perikop yang kembali berbicara tentang nazar, yang secara khusus kali ini diarahkan kepada para perempuan. Karena memang nazar juga nggak cuma diucapkan oleh laki-laki, tapi juga diucapkan oleh para perempuan juga. Nah sekarang teman-teman, kenapa nazar laki-laki dan perempuan dibedakan secara ekstrim? Ya, sesungguhnya ada pesan kuat bahwa seorang perempuan ini bergantung pada laki-laki, entah itu ayahnya atau suaminya. Pengecualian atas ini hanya berlaku pada janda dan perempuan yang diceraikan. Kita perlu ingat bahwa aturan ini berasal dari masa yang sangat berbeda dengan masa saat kita sekarang ini, teman-teman ya. Seorang laki-laki dewasa pada masa itu bertindak secara independen, sehingga ia leluasa mengucapkan nazar. Masyarakat, juga Tuhan dalam hal ini, akan menganggap serius nazar tersebut, teman-teman. Maka ia wajib menepatinya. Oleh karena itu, seorang laki-laki harus berpikir baik-baik apabila ia akan mengucapkan nazar. Jangan sampai ia jadi sembarangan berucap begitu ya, teman-teman. Salah satu contoh tragis dalam hal bernazar secara sembarangan dapat kita jumpai dalam kisah Yefta di dalam Hakim-Hakim yang pasal yang ke-11. Nah, teman-teman, sementara itu
Perempuan tidak memiliki kebebasan atau kedudukan sosial yang sama dengan laki-laki pada masa itu, ya. Perempuan tidak mempunyai akses terhadap sumber penghidupan dan kepemilikan aset secara sosial dan legal. Posisi dan status mereka pun berbeda. Dalam kondisi demikian, bisa jadi nazar yang diucapkan mungkin sekali akan menjadi tanggung jawab dari laki-laki terdekat dan menjadi penanggung jawabnya. Nah, entah itu ayahnya atau suaminya, teman-temannya. Itulah alasan dibalik dari perbedaan aturan nazar ini. Nah, teman-teman, bagi laki-laki yang menanggung perempuan, ia menjadi milik kewajiban ekstra untuk mencermati arti dan konsekuensi nazar itu, karena Tuhan tetap memandang setiap nazar dengan serius, sehingga jika nazar itu tidak dibatalkan dalam waktu yang ditentukan, maka nazar itu tetap berlaku secara penuh sebagaimana nazar yang diucapkan laki-laki, teman-teman. Nah, teman-teman, sesungguhnya aturan ini mau memperingatkan kepada kita untuk hati-hati dalam perkataan kita. Jangan sampai kita sembarang berucap. Teman-temannya, mau kamu laki-laki, mau kamu perempuan, jangan sembarang berucap. Pertimbangkan yang baik, ikrar atau janji yang kita ucapkan di hadapan Tuhan. Yakinkan diri kalian bahwa kalian dapat menepatinya dan memohon anugerah Tuhan supaya kalian dapat menepatinya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Hai guys, itu tadi saat teduh kita pada hari ini. Mari kita sama-sama belajar untuk selalu berhati-hati dalam perkataan kita dan selalu menepati janji yang sudah kita buat di hadapan Tuhan. Nah, teman-teman, untuk menutup saat teduh kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kiranya kami pada hari ini bisa bersaat teduh lagi ya Tuhan, walaupun secara online. Tuhan, kiranya di dalam saat teduh ini kami bisa menjaga perkataan kami dengan hati-hati dan juga untuk menepati janji yang sudah kami buat di hadapan Engkau ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, teman-teman, jangan lupa ya, besok bakal ada lagi saat teduh di channel ini. Jangan lupa buat teman-teman bagiin materi ini ke teman-teman yang lainnya supaya banyak yang mendapat berkat. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang punya pergumulan dan pertanyaan, teman-teman bisa DM Insta Youth GKI Kanaan dan teman-teman juga bisa dengerin podcast dari Youth GKI Kanaan. Untuk setiap Sabtu, kita selalu ada Zoom Fellowship di jam 7 malam. Untuk linknya, teman-teman akan dikasih di grup Line atau grup WA teman-teman. Have a blessed day, Tuhan Yesus memberkati. Soto babat campur ikan lele. Halo Sobat Youth yang kece. Nah, ngomongin tentang pacar, tentang pasangan, kira-kira gimana nih tanggapannya Cion kriteria yang menggarisbawahi soal fisik? Fisik ini akan membuat kita kecewa nantinya jika hanya itu yang kita prioritaskan. Kenapa? Karena fisik lama-lama kan akan memudar ya, kita lama-lama makin. Pacaran tuh harusnya pas kapan gitu waktunya? Kalau kita pacaran, emang udah pasti bahagia ya? Gak selamanya ketika kita menjalin hubungan itu akan membuat bahagia. Konflik itu bagus loh. Apakah kira-kira ini dari Tuhan atau bukan begitu ya? Apakah ini jodoh apa bukan? Apakah aku pertahankan terus apa enggak begitu ya? Iya. Kadang kita maunya sama si A, sama si B, sama si C, tapi nggak bisa kemana-mana. Pada akhirnya Tuhan bilang ini, ya itulah yang namanya jodoh. Aku imani seperti itu. Jadi kalau misalkan kita rasa bahwa aku nggak tahu ini jodohku apa enggak, tanya sama Tuhan, terus berdoa sama Tuhan dan percayalah Tuhan kasih yang terbaik. Itu yang harus kita imani. Dan mengenai waktu, kita nggak tahu kapan Tuhan akan kasih jodoh, tetapi percayalah indah pada waktu.